pada hari ini karena kasih karunia Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersama, kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Untuk itu kami ada pagi hari ini Bapa, untuk memuji menyembah-Mu, untuk bersekutu dengan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah pertemuan ibadah virtual kami, di tengah-tengah perkumpulan umat jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa, dari manapun umat-Mu beribadah, urapan Allah mengalir, urapan Tuhan mengalir, hadirat Tuhan menguasai. Roh Kudus berkarya, Roh Allah berkarya dengan bebas. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani, urapi, berkati setiap alat yang kami gunakan. Kami bersahati, kami mengikat, kami menghancurkan, kami menghukum setiap kuasa kegelapan yang tidak menyetujui pertemuan kami, yang berusaha menghalau pertemuan kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah bekerja. Dan ibadah raya pagi hari ini boleh terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 47 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur pasal 47 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, mari kita bermazmur kepada Tuhan. Mari kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita mau buka mulut kita untuk meninggikan nama Yesus. Sebab Yesus baik. Yesus sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Patutkah kita memuji, menyembah, meninggikan, mengelok-elokkan nama Yesus. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau ajaib. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir dan memberkati kami ketika kami memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik.
mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus engkau baik. Haleluya. Yesus, Terima kasih. kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Engkau sungguh baik. Yesus, Terima kasih Tuhan. kau sungguh Engkau baik. baik Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamanya kami
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau melakukan perkara yang ajaib ketika kami memuji menyembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bebaskan roh kami Tuhan. Biarlah kami boleh bebas meninggikan nama Yesus. Kami boleh bebas mengagungkan nama Yesus. Kami boleh merasakan lawatan. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara bersukacita pagi hari ini. Haleluya. Percaya bahwa kita dipilih dari segala bangsa. Kita dibawa ke tempat ini untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Yesus, mengagung-agungkan nama Yesus, mengeluh-eluhkan nama Yesus. Katakan kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari Segala bangsa kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Pastikan bahwa ketika engkau ada di tempat ini, ketika engkau ada di rumah, firman Tuhan yang hidup disampaikan pagi hari ini. Ketika engkau benar-benar mempersiapkan hatimu, ketika engkau membuka hatimu, maka engkau akan mengalami kuasa mujizat yang besar terjadi ketika firman Tuhan Yesus disampaikan. Kata
katakan Yesus, Engkau ajaib bagiku. Amin. Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagi. Semua yang ku saksikan, semua yang ku saksikan, perbuatan tanganmu. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Yesus, Engkau ajaib. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Amin Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagi. Kau yang tak berfirman, Kau yang tak berfirman, dan semuanya jadi. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya Tuhan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku Tuhan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi. Katakan Yesus, Engkau ajaib. Amin Tuhan. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Amin, amin Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagi. Semua yang ku saksikan, semua yang ku saksikan, perbuatan tanganmu. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Yesus, Engkau ajaib. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Amin Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman, dan semuanya jadi. Yesus, Engkau ajaib bagi. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan, sembuhkan Tuhan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari katakan, sungguh ku percaya, kami percaya kuasa. Amin Tuhan. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagi. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Yang kasih Kristus, kami berikan kepada hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang tetap sama Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berubah kasih-Mu, cinta-Mu, perlindungan-Mu, penjagaan atas kehidupan kami. Sekalipun di masa-masa sulit saat ini, kami percaya satu hal, bahwa Tuhan kami tetap sama mengasihi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih memiliki kesempatan untuk menyembah Engkau, masih bisa bersekutu dengan Engkau. Kami bersyukur kami masih bisa memiliki keluarga,
kami masih bisa menikmati berkat-Mu atas kehidupan kami. Tuhan, Engkau ada bagi hidup kami. Engkau ada di dalam setiap keluarga kami masing-masing. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau tidak berubah atas hidup kami. Diberkatilah setiap kami siap untuk firman-Mu pada pagi ini, Tuhan. Berkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang mengikuti ibadah ini baik melalui live stream, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Semuanya sehat, amin. Baik yang ada di dalam gedung gereja saat ini yang mengikuti ibadah walaupun hanya dengan tim musik dan beberapa tim inti yang harus ada di tempat ini untuk bisa ibadah live streaming, bisa tampilkan di media sosial. Dan doa kami setiap kita maupun yang ada di rumah, kita semua baik-baik saja dan sehat-sehat saja, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom semuanya. Dan saya izin ya, karena jaraknya cukup jauh dengan tim yang lain, jadi saya buka saja. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Gembala dan Wakil Gembala yang sudah mempercayakan saya sekali lagi untuk melayani Tuhan pada saat pagi ini. Kalau tidak salah memang kemarin Kak Dev sudah sempat memviralkan bahasa keren yang saat ini memviralkan. Di sana kalau Tuhan kita itu tidak pernah berubah, amin. Tuhan kita itu dia adalah Allah yang stabil, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat saat-saat ini, kalau kita perhatikan dunia saat ini, bahkan sekeliling kita saat ini, semuanya tidak menentu. Saat ini pun, kalau saya katakan secara global mengalami krisis, Bapak Ibu. Dunia mengalami krisis, bukan hanya saja Kupang, tapi seluruh Indonesia. Bukan hanya saja seluruh Indonesia, tapi semua negara mengalami krisis. Sama-sama menghadapi pandemi yang sangat luar biasa. Kemarin saya baca di berita, Jerman menghadapi gelombang ketiga virus corona varian yang baru. Nah, saya tidak tahu di Indonesia ini gelombang keberapa dan virus yang mana yang sedang kita saat ini. Tapi saya mengatakan pada pagi ini, firman Tuhan ingin mengingatkan kita pada pagi ini bahwa sekalipun dunia berubah, tapi kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita tetap sama, Bapak Ibu. Tuhan kita tetap stabil, Dia tidak pernah berubah mengasihi hidup kita. Katakan amin. Tema khotbah saya pada saat ini stabil. Nah, stabil itu, tapi sebelumnya mari kita baca ayat kita di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Bunyi firman Tuhan mengatakan demikian, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan katakan sama-sama, dan sampai selama-lamanya. Kalau ada satu hal yang harus kita pertahankan, kalau ada satu hal yang harus kita pegang teguh, itu hanyalah Yesus atau firman Tuhan. Amin. Amin. Karena semuanya telah digambarkan di dalam Alkitab. Keadaan dunia tidak akan pernah tetap. Katakan amin. Amin. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-35 mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amen. Jadi yang hanya kita pegang dalam hidup ini adalah Tuhan kita dan firman-Nya. Jangan ada yang bisa mengalahkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dunia boleh berubah, tapi jangan sampai dunia itu mengambil firman itu dalam hidup kita. Amen.
Kesesakan boleh datang, tapi jangan sampai kesesakan itu mengambil firman itu dalam hidup kita. Kesulitan boleh datang, tapi jangan sampai kesulitan dunia itu mengambil firman itu dalam hidup kita. Firman Tuhan tidak perlu berubah dan tidak akan pernah berubah. Katakan amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dunia, manusia tidak bisa kita harapkan. Manusia bisa berubah-berubah. Saya tidak kekal, Bapak Ibu tidak kekal. Semua yang ada dalam dunia ini tidak kekal. Yang kekal hanyalah firman Tuhan. Saya dari bayi bisa berubah menjadi anak-anak. Dari anak-anak akan berubah menjadi remaja. Kemudian menjadi pemuda. Kemudian menjadi dewasa, menikah. Kemudian menjadi lansia. Pada waktu saya masih usia yang sangat kuat, saya bisa diandalkan. Tapi waktu saya sudah mulai tua, kekuatan saya sudah mulai melemah. Orang lain bisa mencari orang lain untuk mengandalkan, bukan lagi saya. Kenapa? Karena saya sudah mulai berubah, tidak lagi kuat secara tenaga. Karena faktanya manusia tidak kekal. Kita bisa mengandalkan, tapi firman Tuhan mengatakan begini, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Amin. Di dalam Yeremia mengatakan, kalau kita mengandalkan manusia, kita tidak akan diberkati, Bapak Ibu. Jadi sangat jelas, kalau yang hanya bisa diandalkan, yang tidak pernah berubah, yang stabil, itu hanyalah firman Tuhan. Amin. Nah, kata stabil itu sendiri berarti mantap, kukuh, tidak goyah. Tetap jalannya, dia tenang, tidak berubah-ubah, dia tidak naik turun. Nah, hal ini, kata stabil ini kalau kita pakaikan kepada manusia itu tidak bisa mengalami hal ini. Karena manusia bisa saja goyah, betul? Manusia tidak akan tetap jalannya. Manusia dia akan berubah-ubah. Dia akan naik, bisa turun. Tapi Tuhan kita, firman-Nya, dia tidak akan pernah berubah-ubah, Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaannya buat kita saat ini, kepada saya dan kepada kita semua yang mengikuti ibadah baik melalui live streaming, seberapa kuatnya firman Tuhan itu kukuh, kokoh, tetap teguh dalam kehidupan kita. Karena kalau kita memiliki firman Tuhan yang kokoh, yang teguh, sekalipun badai apapun datang, badai pandemi COVID-19 ini tidak akan bisa mengubah hidup kita. Kenapa? Ada firman Tuhan yang kokoh dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan amin. 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 Sekalipun kita sakit, sekalipun kita susah, kita akan tetap kokoh. Kenapa? Ada firman Tuhan yang berdiri teguh di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Ada beberapa poin Bapak Ibu yang harus kita pertahankan dalam kehidupan kita supaya tetap stabil di dalam Tuhan. Nah, apa itu Bapak Ibu? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ada 3 poin di sini yang harus kita pertahankan, Bapak Ibu. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah apa Bapak Ibu? Yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada 3 poin, ada 3 hal yang harus kita pertahankan supaya harus tetap stabil di masa-masa sulit saat ini. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Katakan bersama-sama, bersukacita senantiasa. Bersukacita senantiasa. Sekalipun kesulitan apapun yang terjadi, sukacita kita
harus tetap stabil. Amin. 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 Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 dia katakan begini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan, perhatikan ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan yang kelihatan saat-saat ini, kita tidak akan mengalami apa yang namanya sukacita. Tidak akan, Bapak Ibu. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita mau fokus yang mana? Yang kelihatan saat ini atau yang tidak kelihatan? Kalau kita mau fokus kepada yang tidak kelihatan, karena memang faktanya tubuh ini akan lenyap, Bapak Ibu. Karena memang faktanya yang kekal itu, yang tidak kelihatan itu, yang harus kita fokuskan dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita fokus kepada apa yang tidak kelihatan, kepada apa yang kekal itu, saya yakin dan percaya kita tidak akan kehilangan sukacita. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kami lakukan khususnya saat ini dalam gereja, tim musik, tim full timer yang ada di sini, kita sedang melakukan apa yang kekal, betul Bapak Ibu? Karena percuma dong, sia-sia dong kalau apa yang kita lakukan ini tidak mendatangkan kehidupan yang mendatangkan kemuliaan. Mending saya kerja, mending saya lakukan apa yang bisa menghasilkan uang dan membahagiakan saya di dunia. Tapi karena fokus kita bukan kepada apa yang diberikan oleh dunia, tetapi apa yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kita harus bisa menjaga apa yang kekal itu tidak dihilangkan oleh dunia ini. Kita harus bisa menjaga hidup kita supaya firman Tuhan ini jangan sampai dikalahkan oleh dunia, Bapak Ibu. Jadi poin yang pertama yang harus kita perhatikan adalah menjaga supaya kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Rejoice di dalam Tuhan. Bergembira di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi jaminan hidup kita semua. Hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita semua. Kalau kita fokus kepada dunia, kita akan kalah, Bapak Ibu. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, kita akan berkemenangan di dalam segala hal. Ingat tema kita pada tahun ini adalah tahun kelepasan. Tapi orang yang menang, orang yang lepas, orang yang mengalahkan dunia adalah orang yang memiliki iman. Iman kepada siapa? Bukan iman kepada orang lain. Bukan iman kepada mereka yang punya jabatan. Bukan iman kepada mereka yang mempunyai pangkat yang tinggi. Tapi iman kepada Yesus. Iman inilah yang memberikan kita kemenangan. Iman inilah yang mendatangkan sukacita. Amin, Bapak Ibu. Poin yang kedua, Bapak Ibu, kita akan fokus di sini, Bapak Ibu. Poin yang kedua adalah tetaplah berdoa. Untuk kita tetap stabil menghadapi dunia ini, kita harus tetap berdoa, Bapak Ibu. Rabu kemarin di dalam ibadah tengah minggu adalah mesbah keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun apapun yang terjadi, jangan ubah hubungan kita dengan Tuhan. Tetaplah berdoa. Jangan ada satupun yang merenggut hubungan kita dengan Tuhan.
Saya mau kasih satu pertanyaan buat kita. Bagi Bapak Ibu, mana yang lebih penting? Bagi Bapak Ibu kita semua yang mendengarkan ini, mana yang lebih penting? Doa itu sendiri atau jawaban doanya? Bisa jawab saya? Bapak Ibu yang di rumah bisa sambil berpikir saat ini, mana yang lebih penting? Doa itu atau jawaban doa? Di tempat ini mengatakan doa itu lebih penting. Amin. Semua pun yang mendengarkan live streaming itu bahwa doa itu lebih penting daripada jawaban doa itu. Amin. Kenapa? Doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jalan satu-satunya kita berhubungan dengan Tuhan hanyalah dengan doa. Kita menyampaikan seluruh isi hati kita menyampaikan pujian kita menyampaikan semua keluh kesah kita, itu yang namanya doa. Tapi ada banyak orang Kristen yang berubah setianya, yang tidak mau lagi berdoa, yang tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan karena jawaban doanya tidak dijawab. Karena apa yang didoakannya tidak dijawab. Makanya kadang-kadang kita kan suka bilang begini kan, ini kita bosan berdoa, kenapa? Jawaban doanya tidak dijawab. Padahal bagi Tuhan yang paling penting sebetulnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sekalipun belum dijawab, tapi jangan putus hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mau fokus kepada jawaban doa itu, nah bagaimana jadinya? Kalau itu tidak dijawab oleh Tuhan, saya yakin dan percaya kita nggak akan datang lagi beribadah. Ngapain ke doa, ngapain gereja, ngapain? Kok juga kau punya doa saya, doa beta punya keluarga, doa saya, keluarga saya nggak dijawab-jawab. Bapak Ibu, saya punya pergumulan yang sudah hampir 5 tahun belum dijawab-jawab sampai saat ini. Hampir setiap kali berdoa disebutkan, tapi belum dijawab-jawab, Bapak Ibu. Tapi apakah hanya karena itu saya harus berubah dengan Tuhan? Kalau ada seorang ayah dan dia memiliki seorang anak, apakah semua keinginan anaknya akan dijawab oleh bapaknya? Akan dikasih oleh bapaknya? Nggak akan mungkin, Bapak Ibu. Kalau itu nggak bagus buat dia, kalau itu nggak mendewasakan dia, kalau itu nggak sehat buat dia, ngapain dijawab? Tapi yang penting di sini adalah hubungan bapak dan anak tetap jalan, Bapak Ibu. Nah, ada satu contoh di dalam Alkitab, di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-10. Dia berkata begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti apa yang biasa dilakukannya. Wow, Bapak Ibu, ini luar biasa. Kesulitan yang dialami oleh Daniel adalah ancaman nyawanya, jiwanya. Karena pada waktu itu telah diultimatumkan selama 30 hari tidak boleh berdoa kepada siapapun, kepada dewa manapun, kepada Allah manapun selain kepada Darius, raja mereka pada waktu itu. Nah, posisi Daniel adalah dia adalah wakil raja, dia adalah menteri, dia adalah pejabat di sana. Kalau dia tidak mendengarkan apa yang menjadi ultimatum raja, ancaman pada waktu itu adalah dimasukkan ke dalam gua singa. Dimasukkan ke dalam gua singa, Bapak Ibu. Tapi apakah ancaman itu menghalangi, mengubah Daniel untuk tidak lagi berhubungan dengan Tuhan? Tidak, Bapak Ibu. Dia tetap melakukan apa? Seperti yang biasa dilakukannya. Kadang-kadang ketong ini sama kayak murid-muridnya Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani. Betul, Bapak Ibu. Kalau ketong sudah capek, ketong selalu berdoa langsung langsung tidur kan. Apalagi kadang-kadang kita sombong kan, Bapak Ibu.
Ya, saya jujur, kadang-kadang kita sombong. Kadang-kadang saking antusiasnya kita melayani, pergi menginjili ke sana ke sini, pulang-pulang ke rumah sudah capek, kita lupa bersyukur kepada Tuhan, bahkan kita lupa saat teduh dengan Tuhan, kita langsung tidur Bapak Ibu. Kenapa? Kita pikir apa? Jiwa kita lagi apa? Bergembira, habis melayani loh. Tapi kadang-kadang harus hati-hati. Saat jiwa kita bergembira, kita harus tetap jaga hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Ini intim Bapak Ibu. Intim dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Doa adalah jalan satu-satunya untuk berhubungan dengan Tuhan. Tetap jaga hubungan kita saat ini, sekalipun kita mengalami pandemi. Ada yang positif, jangan sampai karena ketong positif, pandemi, ketong tidak lagi berhubungan dengan Tuhan. Atau malah jangan-jangan Bapak Ibu yang saya takutkan, karena ketong pikir ketong positif COVID-19, virus corona saat ini, lalu ketong sudah datang kepada Tuhan. Memang sih datang kepada Tuhan, tapi datang kepada Tuhan apa? Bersungut-sungut marah kepada Tuhan. Ya, nggak apa-apa lah Bapak Ibu, tapi yang penting kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Amin. Nggak apa-apa, keluh kesah kita memang di sana Bapak Ibu. Tetap berhubungan dengan Tuhan. Setidaknya kita tidak melupakan Tuhan. Amin. Sampaikan saja, Tuhan sakit Tuhan. Aduh tenggorokan sakit Tuhan, batuk pilek Tuhan, susah bernafas Tuhan. Nggak apa-apa. Yang penting kita berhubungan dengan Tuhan. Yang penting jangan lupakan Tuhan. Waktu pun sembuh, datang kepada Tuhan. Mau sulit, mau enak, mau tidak menyenangkan, tetap stabil hubungan dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Tetap bangun mesbah itu. Aduh, saya kalau baca Daniel itu tadi malam saya baca lagi dan saya pikir Tuhan, zaman saat ini demi jabatan orang rela melepas hubungan dengan Tuhan. Betul? Tapi Daniel supaya jabatan terancam posisinya dimasukkan ke dalam gua singa. Saya belum pernah berhadapan dengan gua singa Bapak Ibu. Apakah dia ini singanya ini sama seperti kucing hanya ngeong. Saya belum tahu. Tapi yang saya tahu di TV itu sangat-sangat mengerikan Bapak Ibu. Ya, dia ditakuti oleh semua binatang. Ya, gajah pun yang begitu besarnya lari lihat singa. Apalagi hanya Daniel ataupun hanya kita sebagai manusia. Tapi waktu ada gajah, waktu ada raksasa apapun, ada singa manapun yang sedang datang kepada hidup kita, saya mau katakan buat kita semua, tetaplah jaga hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Stabil Bapak Ibu. Sukacita dalam Tuhan tetap stabil, dan hubungan kita dengan Tuhan tetap stabil. Iman seseorang akan diuji ketika dia menghadapi pencobaan. Apakah dia akan tetap berdoa, selamanya berdoa, atau tidak? Saya rasa saya menghadapi masalah. Kita semua menghadapi semua masalah. Bapak Ibu yang di rumah menghadapi masalah. Kemarin ada teman yang WA kepada istri saya, minta tolong butuh plasma darah. Jadi Kak Heidi istri saya coba naikkan ke dalam media sosial karena teman dekat dengan Kak Heidi istri saya. Tadi malam saya baca di grup gereja, temannya Kak Sen, papa mamanya dalam waktu dekat ya meninggal orang tuanya karena COVID-19. Pada masa saat itu akan menentukan kita apakah kita tetap berhubungan dengan Tuhan atau tidak. Beberapa bulan lalu saya juga bergumul dengan teman-teman, ya kan? Saya bergumul dengan teman-teman, ada teman-teman yang positif. Itu juga menguji saya apakah saya akan tetap berhubungan dengan mereka atau tidak. Betul Bapak Ibu, karena yang paling penting itu adalah hubungan.
Waktu mereka positif, semua saya datangi Bapak Ibu. Saya datangi rumah mereka. Saya datangi rumah yang ada di Belok. Saya datangi rumah yang ada di Sikumana. Saya datangi rumah yang ada di Oipura. Saya datangi rumah yang ada di Fatkoa, dekat Fatkoa, dekat dengan rumah saya. Saya datangi Bapak Ibu. Lebih daripada 2 kali saya datangi Bapak Ibu. Ada yang sampai berhari-hari saya tetap datangi. Memang kita harus menjaga hubungan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kesulitan akan menentukan apakah kita akan tetap menjaga hubungan kita dengan orang lain juga atau tidak. Itu akan menentukan kedewasaan iman kita Bapak Ibu. Jadi kalau karena kesulitan kita kehilangan hubungan dengan Tuhan dan orang lain, berarti iman kita tidak stabil Bapak Ibu. Ya. Sampai Kak di luar sah, Kak di luar, jangan masuk. Didorong, ya bukan didorong, masih diusir Bapak Ibu. Ya. Jangan masuk. Kak berani sekali. Saya pikir memang resiko juga, tapi memang berhubungan itu punya resiko Bapak Ibu. Bisa dipermalukan, bisa membahagiakan, bisa dihina. Itu konsekuensi daripada hubungan. Ya betul? Bisa dicaci maki, itu konsekuensi dalam hubungan. Gitu. Tapi ya itu total. Itu hubungan dengan manusia Bapak Ibu. Itu hubungan dengan manusia. Tetapi dengan Tuhan kita tidak akan mengalami hal itu. Hubungan dengan Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari. Amin. Hubungan dengan Tuhan kita akan tetap diteguhkan setiap hari. Sekalipun sakit penyakit datang, kita berhubungan dengan Tuhan, kita akan disembuhkan Bapak Ibu. Itulah keuntungan berhubungan stabil dengan Tuhan. Kita tidak akan mengalami ketakutan, kita tidak akan mengalami apa yang namanya intimidasi daripada iblis. Kita tidak akan mengalami apa yang namanya intimidasi daripada penyakit. Kenapa? Hubungan dengan Tuhan memberikan kekuatan bagi jiwa kita. Makanya tetap stabil berhubungan dengan Tuhan. Sekalipun belum dijawab, karena memang doa itu lebih penting daripada jawaban doa itu. Bertahun-tahun mungkin banyak yang bergumul saat ini nggak dijawab. Belum hamil, kok belum punya pekerjaan, kok belum punya jodoh, kok belum bisa nikah. Kita mempunyai pergumulan Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan, sekalipun belum dijawab setiap doa kita, tetap berhubungan dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ini yang terakhir. Yang ketiga adalah bersukacitalah bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur bukan hanya saja waktu berbahagia, tapi juga bersyukur waktu dalam kesulitan. Ada satu contoh di dalam Alkitab yang sangat luar biasa. Dia tidak tergoyahkan bagaimana dia melihat Tuhannya. Wow, di sini hujan deras Bapak Ibu. Jadi saya semakin kuat suara saya, karena jangan sampai firman Tuhan kalah dengan hujan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Di dalam Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Dengan bibirnya, ucapan syukur itu keluar daripada mulut Bapak Ibu. Alkitab mengatakan jangan sampai mulut yang sama kita memakai memuji Tuhan, tetapi kita pakai juga untuk mengutuki orang lain atau mengutuki Tuhan. Mulut ini dipakai harus bisa bersyukur dalam segala keadaan. Amin. Tetap stabil Bapak Ibu ketika kita datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan apapun yang terjadi, saya akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, oh haleluya, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Ayub dan Habakuk menjadi contoh buat kita saat ini.
bersyukur. Jangan sampai kita kehilangan mulut yang bersyukur kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Yang terpenting di sini bukan apa yang kita alami, tetapi bagaimana cara kita bersyukur, meresponi apa yang kita alami. Abangku mengatakan, beria-ria di dalam Tuhan, Allah yang menyelamatkan kita. Sekalipun tidak ada yang menghasilkan Bapak Ibu. Wow, saya pikir ini luar biasa Bapak Ibu. Ayub mengalami apa yang namanya penyakit dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, sampai teman-temannya sendiri tidak mau datang mendekati dia karena menjijikkan Bapak Ibu. Sampai istrinya sendiri melihat dia tidak rela, sampai dia bilang, pasti Tuhanmu sudah sangat jahat kepada kamu, kutukilah Tuhan kamu. Ayub bilang, apakah kita mau menerima apa yang baik saja, lalu kita mau menghina Tuhan karena kita mengalami apa yang tidak baik? Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi tetap melakukan apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetaplah bersyukur dalam segala hal. Ini memang sulit saat ini. Kadang-kadang kita jatuh bukan karena dosa Bapak Ibu. Banyak hamba Tuhan jatuh bukan karena dosa, tapi kurangnya bersyukur ketika kesulitan itu datang. Kita boleh bermegah, Tuhan saya tidak jatuh Tuhan dalam dosa. Baik jemaat Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan, mereka mungkin tidak jatuh dalam dosa, tapi mulut ini yang membuat kita jatuh. Kita tidak bisa menerima apa yang buruk, apa yang tidak baik bagi tubuh kita. Amin. Benar Bapak Ibu, masa-masa yang sulit akan menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasi kita. Terkadang itu berarti mengubah hidup kita semua. Jadi dia ingin mengubah hidup kita lebih dahulu, bukan keadaan kita. Keadaan itu dipakai untuk mengubah hidup kita. Jadi bukan kepada keadaan yang kita fokuskan, kepada hidup kita yang kita fokuskan. Karena kadang-kala masalah yang sesungguhnya bukan karena apa yang terjadi, tapi karena apa yang, karena waktu kita meresponinya kita salah. Kita salah meresponi keadaan yang terjadi. Ayat-ayat terakhir buat kita semua. Ibrani pasal 12 ayat 28. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kadang-kala Bapak Ibu kita datang beribadah kepada Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Kita lupa menaikkan syukur sekalipun dalam ibadah itu. Makanya firman Tuhan mengatakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Lihat, mana yang lebih penting, mengucap syukur dulu atau beribadah? Mengucap syukur Bapak Ibu. Beribadah, siapapun bisa datang beribadah dalam gereja, tapi belum tentu bersyukur. Setiap orang bisa bersyukur dalam setiap keadaan. Apa yang terjadi itu menentukan ibadah kita Bapak Ibu. Ibadah bukan hanya waktu kita di dalam ruangan, tapi waktu di luar sana kita tetap beribadah kepada Tuhan ketika kita tetap bersyukur dalam segala hal. Mari kita jaga supaya rasa syukur kita stabil. Pembangunan macet tetap bersyukur Bapak Ibu. Pembangunan jalan lancar tetap bersyukur. Tukang susah tetap bersyukur. Semen susah tetap bersyukur. Jemaat susah tetap bersyukur. Amin. Oh, Bapak Gembala, Wakil Gembala, aminnya besar. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-13. Aku adalah Alfa. Wahyu pasal 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Tuhan dari awal sampai akhir peduli atas kehidupan kita. Amin. Bukti kepedulian Dia akan kita adalah Dia merencanakan hidup kita dari penciptaan kita sampai kepada keselamatan kita. Amin. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dia rencanakan kelahiran kita, penciptaan kita, tapi Dia juga merencanakan keselamatan kita. Ini kepedulian yang luar biasa Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu.
1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Ini yang namanya stabil. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Amin. Sekali lagi. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Ini stabil loh, tidak goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kita stabil dengan Tuhan, tidak akan ada yang sia-sia. Yang sia-sia adalah kalau kita tidak stabil. Kita melakukan apa yang di luar daripada kehendak Tuhan. Itu yang namanya sia-sia. Kita melakukan apa yang ada di luar daripada kekekalan. Itu yang namanya sia-sia. Kalau kita mau stabil, berdirilah teguh, kita mau giat selalu dalam pelayanan kepada Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Jadi 3 poin yang harus kita perhatikan di sini. Kita tetap harus menjaga kestabilan dalam bersukacita, di dalam berdoa, dan di dalam bersyukur, Bapak Ibu. Amin. Entah apa yang kita alami saat ini, tapi saya mau katakan begini, kepada manusia kita perlu ragu, tapi kepada Tuhan kita tidak usah ragu. Amin. Kita melayani Tuhan yang stabil. Kita melayani Tuhan yang sama, yang menciptakan langit dan bumi. Dan juga kita melayani Tuhan yang sama, yang menciptakan langit dan bumi itu, yang telah mati di atas kayu salib untuk kita. Jadi kepada Tuhan, Ibrani katakan tadi, dia tidak berubah, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan kita tidak berubah, berarti kita tidak perlu ragu untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan kita tidak berubah, berarti kita tidak perlu ragu untuk berdoa kepada Dia, berhubungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan kita ternyata tidak pernah berubah, makanya kita harus tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan tetap menjaga supaya kita tidak kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Kepada manusia kita bisa kecewa, tapi kepada Tuhan kita tidak bisa kecewa. Kepada manusia bisa lemah ketika kita minta tolong kepada Dia, tapi kepada Tuhan Dia tidak akan pernah lemah. Firman Tuhan mengatakan Dia tidak pernah terlelap dan tertidur. Dia selalu ada untuk menjaga kehidupan kita. Mari kita tetap stabil dalam Tuhan. Jangan sampai keadaan sekeliling kita, jangan sampai masalah hidup kita, jangan sampai kesulitan hidup kita mengubah kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Kita tetap harus stabil. Bapak Ibu yang di rumah dan ada yang dalam gedung gereja saat ini, mari sama-sama kita berdiri. Kita mau responi. Kalau kita perlu minta ampun kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, kadangkala kejatuhan kita bukan di dalam dosa, tapi kadangkala kejatuhan kita di dalam mulut yang tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Kita komplain kepada Tuhan. Tuhan, kenapa masalah ini bisa terjadi? Memang ada di saat-saat tertentu Tuhan kita tidak bisa dimengerti oleh hikmat dan akal budi kita. Tuhan kita hanya bisa dimengerti, yakin dan percaya Tuhan di dalam firman-Nya iya dan amin. Adakah saat-saat ini kita harus menjadi sama seperti Daniel, dia tetap tidak berubah, dia tetap konsisten, dia tetap stabil berhubungan dengan Tuhan? Adakah saat ini kita semua perlu menjadi sama seperti Ayub, sekalipun dalam kesakitan dia tetap bersyukur kepada Tuhan? Adakah kita sama seperti ini? Kita harus menjadi sama seperti Habakuk, dia tidak menolak apa yang tidak menghasilkan, dia tetap beria-ria di dalam Tuhan.
kita harus bertobat Bapak Ibu. Baik saya secara pribadi, kita semua di tempat ini, mari kita menjaga hidup kita stabil di hadapan Tuhan. Sekalipun pandemi COVID-19, virus 19 saat ini, belum ada jawaban daripada pemerintah kapan selesainya. Tapi saya mau katakan, jangan pernah berubah untuk tetap bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Sekalipun saat ini, mungkin saat ini gajimu, penghasilanmu tidak menghasilkan apa-apa, saya mengatakan kepada kita semua, tetap jaga supaya tetap stabil, berdoa, bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau tilik hati kami, Tuhan. Ampuni kehidupan kami. Mari kita mengambil waktu beberapa menit ke depan. Kita mengubah hidup kita. Kembali stabilkan pengharapan kita. Kembali stabilkan iman kita. Kembali stabilkan sukacita kita. Kembali stabilkan doa kita, Bapak Ibu. Biar Tuhan sama. Biar Tuhan tidak pernah berubah. Oh, biar Tuhan tetap sama. Dia Tuhan tidak pernah berubah. Dia Tuhan tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Di dalam kasih-Nya, di dalam perlindungannya, di dalam kuasa-Nya, Dia tetap sama. Oh, Dia tetap sama. Dia tetap sama. Hari Jumat Tuhan, kita sedang menyaksikan live streaming saat ini. Firman Tuhan datang kepada hidupmu saat ini. Jangan pernah ragu kepada Tuhanmu, sekalipun jawaban doa itu belum pernah dijawab oleh Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Ayub tidak kecewa kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhannya tetap sama. Dan dia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan, karena dia tahu Tuhannya tetap sama. Saya dan saudara tidak perlu takut, karena kita tahu Tuhan kita tidak pernah berubah mengasihi hidup kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Saya percaya Engkau ada dalam kehidupan, tidak pernah meninggalkan kehidupan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Bersamamu Bapa kami akan melewati semua. Engkau ada dalam setiap kehidupan kami, di setiap musim kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau ada. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Saya percaya Tuhan sedang bekerja buat kita semua, baik di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing. Tuhan sedang berurusan dengan kita secara pribadi. Banyak yang mulai goyah dengan keadaan, banyak yang mulai ragu dengan keadaan, banyak mulai takut karena keadaan, banyak mulai bimbang, mulai mempertanyakan apakah Tuhan mengasihi dia atau tidak. Tapi saya mau katakan, Tuhan kita, dia tetap mengasihi hidup kita semua. Amin Tuhan. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih. Oh, Bapa, ku lewati semua. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Bersamamu Bapa, bersamamu saja waktu kembali sudah untuk semua. Kepada Tuhan Yesus, kami bangga memiliki Yesus yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap situasi, kondisi apapun. Engkau Allah setia dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan Yesus yang sudah disampaikan bagi kami. Tuhan Yesus, kami percaya firman itu hidup dan berkuasa. Firman itu hidup dan berikan kekuatan baru dalam kehidupan
melihat pertolongan Tuhan Yesus sungguh nyata, sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba Tuhan yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Allah. Kembalikan kuasa pengurapan atas hamba-Mu, dan kami percaya Tuhan, kami semua yang sudah mendengar firman pagi hari ini, kami memperoleh berkat sukacita kemenangan yang besar Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan berikan korban persembahan kami. Engkau memberkati kami, tangan-tangan yang terulur untuk memberi. Engkau memberkati, kuduskan semua dengan-Mu, dan kami memberi dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan pujian, Bapa Engkau baik. Dalam setiap situasi kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, kita terus mau katakan Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa puji Engkau, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa puji Engkau. Mari sembah Tuhan. Aku memuji, aku menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Bapa puji Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Bapa puji Bapa kami cinta, Bapa puji Yesus kami cinta Kau. Yesus puji Kami bersyukur Bapa yang baik untuk ibadah hari ini, ibadah live streaming. Kami bersyukur Engkau sudah hadir di tengah kami. Kami bersyukur Engkau sudah hadir di ruang keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur untuk pujian penyembahan yang dinaikkan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau tidak berubah Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selamanya Engkau menjaga kami. Engkau tetap menyembuhkan kami. Engkau memberkati kami. Engkau stabil Tuhan. Dan Engkau pun mengingatkan kami untuk menjadi umat Allah yang stabil. Yang stabil, yang tetap bersukacita, yang tetap bersemangat, yang tetap menjaga mezbah doa kami, yang tetap mengucap syukur pada Tuhan. Bapa, biar berkat ini mengalir atas seluruh jemaat Tuhan, jemaat Immanuel. Biar umat Tuhan dimanapun mereka berada menjadi umat Allah yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tetap menjaga kasih mereka stabil di tengah masa pandemi. Hamba-Mu berdoa Bapa, berkat Tuhan mengalir secara khusus bagi mereka yang sedang dalam pergumulan, menghadapi masa-masa kesusahan di masa pandemi, menghadapi sakit penyakit. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong mereka yang sedang berdoa untuk pekerjaan, mereka yang sedang berdoa bergumul dengan keadaan finansial. Tuhan Yesus bela.
Berkati seluruh umat Tuhan dengan persembahan mereka. Mereka memberi dari kekurangan, dari keterbatasan. Tuhan melihat. Terima kasih. Berkati seluruh hamba Tuhan, pelayan, full timer, pemusik. Berkati umat-Mu Tuhan. Pembangunan gereja kami terus serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur karena dalam minggu yang berjalan pembangunan tahap pertama boleh terselesaikan. Kami tahu kalau tahap pertama Tuhan sudah tolong, Tuhan pun akan menolong sampai tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap terakhir. Terima kasih. Di akhir ibadah kami Bapa, kami mengucap syukur. Dalam segala keadaan kami berterima kasih. Dan kami menadahkan tangan kami. Kami menerima berkat dari Tuhan. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, tadahkan tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Firman Tuhan berkata, jika engkau melakukan firman Tuhan yang sudah engkau dengar pada hari ini dan mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka roti makananmu dan air minumanmu akan diberkati. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, dan tanah di mana kau pijakan kakimu akan Tuhan berikan kepadamu. Penyertaan Tuhan menjadi bagianmu mulai hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Berkat ini kita terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang telah ku terima. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu melimpah dalamku. Kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu melimpah dalamku. Shalom, Tuhan memberkati kita. Haleluya.